Beberapa hukum terdengar keras di telinga modern, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun di zamannya, ini adalah langkah revolusioner. Hukum yang tertulis, yang berlaku untuk semua, termasuk para bangsawan. Hukum itu menolak pengadilan sewenang-wenang dan menjadikan keadilan sebagai fondasi pemerintahan. Dalam sebuah upacara megah, Hammurabi mendirikan batu hukum itu di pusat Babylon berkata, agar yang lemah tidak tertindas oleh yang kuat, dan agar keadilan turun seperti air dari langit. Babaf, bayang-bayang dan warisan. Pada masa tuanya, Hammurabi menyaksikan kerajaannya makmur. Kanal-kanal baru membawa air ke ladang-ladang, kuil-kuil dipenuhi persembahan, dan nama Babylon mulai bergema hingga ke negeri-negeri jauh. Tapi tidak semua berjalan mulus. Beberapa kota memberontak, dan pengaruh luar kembali mengintai perbatasan. Hammurabi tetap tegas, mengirim pasukan, memperkuat tembok, dan memanggil para gubernur untuk bersumpah setia. Ia juga mulai menulis surat-surat, nasihat kepada para penguasa lokal, semacam wasiat politik. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tidak dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan dan kasih rakyat. Ia sadar kekuasaan hanyalah titipan sementara dari para dewa. Pada tahun 1750 sebelum Masehi, di usia lanjutnya Hammurabi mangkat. Tangisan menggema di seluruh Babylon. Abu jenazahnya dikuburkan di tempat paling suci, dan para imam membacakan ulang hukum-hukumnya sebagai bentuk penghormatan. Epilog, batu yang tak pernah hancur. Berabad-abad kemudian, kekaisaran Babylon punah. Batu-batu kuil runtuh, ladang menjadi pasir. Namun setelah hukum Hammurabi ditemukan kembali oleh arkeolog Prancis pada tahun 1811 Masehi, di reruntuhan Susa di Persia. Kini batu itu berdiri di Louvre, Paris, menjadi simbol bahwa hukum, jika ditulis dengan niat keadilan, akan tetap abadi. Dan nama Hammurabi, raja yang menjadikan hukum sebagai warisan utama, dikenang sebagai salah satu pemimpin paling agung dalam sejarah umat manusia. BABV, hati di balik batu. Meskipun dikenang karena hukum-hukumnya yang keras, banyak yang tak tahu bahwa Hammurabi memiliki sisi pribadi yang lembut dan reflektif. Ia mencintai malam-malam tenang di atas menara zigurat Babylon, memandang bintang-bintang yang menurut para pendeta adalah tulisan para dewa di langit. Ia sering duduk bersama putranya, Samsu-iluna, di bawah pelita minyak, menceritakan asal-usul dunia menurut Sumeria, dan kisah tentang para raja kuno yang gagal karena mengabaikan keadilan. Anakku, kata Hammurabi suatu malam, seorang raja boleh memiliki 1000 prajurit dan 100 kota. Tetapi bila ia tidak memiliki kepercayaan rakyat, ia hanya pengembara dengan mahkota emas. Samsu-iluna, yang kelak akan menjadi penerusnya, mencatat banyak perkataan ayahnya. Tidak hanya hukum, tetapi juga kebijaksanaan yang bersumber dari pengalaman dan luka.